Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kisah Horor. Kami akan menceritakan misteri siapakah yang menghamili kuntilanak. Mari dengarkan sampai selesai. Jangan di skip. Kalau di skip ntar lu yang dikejar sama kuntilanak. Siapa suami kuntilanak? Malam itu hujan turun dengan deras, menampar-nampar atap rumah tua di pinggir desa Waringin. Rumah itu sudah lama kosong. Dulu katanya pernah dihuni oleh seorang wanita cantik bernama Laras. Tapi sejak Laras ditemukan gantung diri di pohon mangga di depan rumah itu, tak ada satupun warga yang berani mendekat. Namun malam ini 5 pemuda iseng, Raka, Aldi, Joni, Bayu, dan Wira, bertekad menguji nyali. Mereka membawa senter, kamera, dan segudang keberanian palsu. Tujuan mereka hanya satu, merekam sesuatu yang bisa viral. Awas aja kalau lu pada kabur, kata Raka sambil tertawa, menendang daun-daun kering di depan rumah Laras. Saat pintu kayu tua itu didorong, bunyinya melengking seperti jeritan. Aroma tanah basah dan kayu lapuk memenuhi hidung mereka. Senter menyapu ruangan demi ruangan. Semua terasa kosong, hampa. Tapi hawa dingin seolah membelai kulit mereka. Lihat itu! Seru Bayu, menunjuk sebuah foto usang tergantung miring di dinding. Foto seorang wanita muda mengenakan kebaya putih, tersenyum tipis. Di sampingnya ada sosok laki-laki, tapi aneh. Wajah pria itu kabur, seperti dihapus dengan jari kotor. Suaminya Laras, mungkin, gumam Aldi. Tapi kenapa kayak dihapus gitu? Tak ada yang menjawab. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari lantai atas. Tok, tok, tok. Siapa di atas? Raka berteriak. Suaranya menggema. Tak ada jawaban, hanya ketukan itu yang semakin cepat. Tok, 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 tok. Mereka saling pandang. Senter-senter mereka bergoyang, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Akhirnya, dengan gemetar, mereka naik satu persatu ke lantai 2. Lantai 2 jauh lebih dingin. Setiap langkah mereka di lantai kayu menimbulkan bunyi berderit nyaring. Di ujung lorong gelap, ada sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Dari dalam terdengar suara isak tangis. Suara perempuan. Kalau lu pada takut, gue balik aja, bisik Wira. Tapi Raka keras kepala, mendorong pintu itu. Di dalam, mereka melihat seorang wanita mengenakan kebaya putih duduk membelakangi mereka. Rambut panjangnya menjuntai kusut, tubuhnya bergetar kecil, menangis lirih. Aku mau tanya, suara Raka parau. Siapa? Suamimu? Wanita itu perlahan menoleh. Dan di sanalah teror sebenarnya dimulai. Wajah wanita itu hancur. Mata bolong, hidung remuk, bibir robek menganga memperlihatkan deretan gigi hitam. Dari mulutnya mengalir darah kental. Seketika itu juga, lampu senter mereka mati serempak. Lorong menjadi gelap gulita. Yang tersisa hanya suara cekikikan. Cekikikan lirih yang berubah jadi tawa menggelegar, memecah malam. Raka mencoba menyalakan kembali senternya. Ketika cahaya kembali menyala, wanita itu sudah berdiri hanya beberapa inci dari wajahnya. Wah! Mereka berhamburan, lari membabi buta menuruni tangga. Namun rumah itu seolah berubah. Tangga terasa tak berujung. Lorong-lorong yang tadi mereka lalui kini menjadi panjang, berliku. Seakan-akan rumah itu hidup, memenjarakan mereka. Di salah satu sudut, Bayu jatuh tersungkur. Saat mencoba bangkit, ia melihat sesuatu. Di atas meja reyot ada sebuah buku tua berdebu. Tulisannya nyaris tak terbaca, namun Bayu sempat mengejar. Perjanjian suami. Dengan gemetar, dia membalik halaman pertama. Aku Laras, bersumpah, jika tak mendapatkan suami sebelum aku berusia 25, aku akan mencari sendiri, bahkan dari dunia orang mati. Bayu membaca dengan mulut gemetar. Saat ia membalik halaman berikutnya, halaman itu dipenuhi coretan nama-nama. Dan semua nama itu adalah nama pemuda desa yang hilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Tiba-tiba, Bayu merasakan sentuhan dingin di pundaknya. Ia menoleh. Wanita berkebaya putih itu berdiri di belakangnya, tersenyum mengerikan. Kau, suamiku sekarang, bisiknya serak.
Seketika, darah menyembur dari mulut Bayu. Tubuhnya terangkat ke udara, bergetar hebat, lalu terlempar keras ke dinding. Lehernya patah dengan suara berderak mengerikan. Sementara itu, Raka dan yang lain berhasil menemukan pintu depan. Mereka menabraknya, berusaha keluar. Tapi saat pintu terbuka, yang mereka lihat bukan halaman rumah, melainkan barisan pria-pria tanpa wajah, berdiri kaku, menatap mereka. Semua tubuh mereka pucat, baju mereka lusuh, seolah sudah lama membusuk di tanah. Satu persatu, makhluk-makhluk itu mendekat, tangan-tangan mereka terulur. "Jangan sentuh gua!" Aldi berteriak, menghantam makhluk itu. Tapi tangannya justru menembus tubuh mereka seperti asap. Makhluk-makhluk itu menyerbu, membungkus tubuh Aldi, menjerat, menyeretnya ke kegelapan. Joni dan Wira hanya bisa lari, tapi suara langkah mereka terdengar sia-sia di tengah keanehan rumah itu. Mereka masuk ke satu ruangan, mengunci pintu. Di dalam ruangan itu, ada sebuah cermin besar berdebu. Namun di dalam pantulan cermin, mereka tidak melihat diri mereka sendiri. Yang mereka lihat adalah mereka berdua, memakai pakaian pengantin. Di samping mereka berdiri Laras, tersenyum, menggenggam erat tangan mereka berdua. Wira meraung, menghantam cermin itu. Retak. Tapi dari celah-celah retakan itu, tangan-tangan berkulit busuk meraih keluar, menangkap tubuh mereka, menyeret mereka ke dalam cermin. Cermin itu bergetar, lalu kembali mulus, seolah tak terjadi apa-apa. Tersisa Raka seorang diri. Ia lari ke halaman belakang mencari jalan keluar. Di sana, di bawah pohon mangga tempat Laras dulu bunuh diri, ia melihat sosok Laras berdiri. Raka gemetar, berlutut. "Ampun, ampuni aku." Laras mendekat. "Aku cuma butuh satu hal," bisiknya di telinga Raka. "Satu kata janji." Raka menggeleng kuat-kuat. Tapi sebelum ia sempat bangkit, akar-akar pohon mulai menjalar keluar dari tanah, membelit kakinya. Dari akar itu muncul wajah-wajah pria yang meraung kesakitan. Suara jeritan, tangisan, minta tolong memenuhi udara. "Janji, jadilah suamiku." Suara Laras berubah menjadi pekikan melengking. Dalam kepanikan, Raka mengangguk asal-asalan. Dan seketika semua itu berhenti. Raka terjatuh ke tanah, terengah-engah. Ketika ia membuka matanya, ia sudah berada di dalam ruangan gelap, mengenakan pakaian pengantin pria. Di sebelahnya, Laras berdiri mengenakan kebaya merah darah, tersenyum manis. Di altar, puluhan sosok hantu berwajah kosong menjadi saksi. Laras menyodorkan cincin dari tulang manusia dan mengenakannya ke jari Raka. Sekaligus, tubuh Raka membusuk dengan cepat. Dagingnya mencair, kulitnya mengelupas, hingga ia menjadi bagian dari kumpulan wajah-wajah tanpa nyawa itu. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Laras tampak biasa saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi jika kau cukup berani mengetuk pintu itu, konon kau bisa mendengar suara wanita berbisik lembut. "Mau jadi suamiku juga?" Tak semua yang mendengar kisah ini masih sempat mengetuk tombol like. Sebagian menghilang dalam kegelapan. Share kisah ini sebelum kau jadi bagian dari mereka. Dan subscribe kalau kau ingin tetap terlihat di dunia ini.